When God tells us to begin the conference, the meeting on right and solid ground, Ketika Tuhan mengatakan kepada kami bahwa kita harus memulakan kebaktian konferensi ini di tempat yang benar dan di tempat yang teguh, it is a privilege. ia adalah satu keistimewaan. At the same time, it is a responsibility. Tetapi pada masa yang sama, ia juga adalah satu tanggung jawab. The privilege is good. Keistimewaannya adalah baik. The responsibility is the difficult one. Nah, tanggung jawab itu yang lebih susah untuk So dilaksanakan. let's begin with Exodus chapter 20. Mari kita bermula di dalam Kejadian Keluaran 20. We'll read it for us. Okey, 20 ayat. Verses 22 to 26. Ayat 22 hingga 26. Ya. Keluaran 20 ayat 22 hingga 26. Okey, saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku ala perak, juga ala emas, janganlah kamu buat bagiku. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan kau naik ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Pastor Henry Parsi spoke to us this prophetic message last Sunday. Dan telah berkhotbah tentang firman Tuhan ini pada hari Ahad yang lepas. We were here on Sunday. Kami berada di sini pada hari Ahad. And this is the message. Dan inilah firman yang keluar. I said, when you come to worship God, Yaitu apabila kamu datang untuk menyembah Tuhan, there must be no other gods. jangan ada Allah lain di tempat itu. No gods of gold and silver. Tidak ada Allah yang dari emas dan perak. There must be no other gods that can compete with me. Tidak ada Allah lain yang dapat bertanding dengan Tuhan. So he gave us the interpretation of the word, the application of the word. Dan Tuhan telah memberikan maksud perkataan itu dan juga aplikasinya. You see, those of you who knew Reverend Pangeran Gukang, Dan bagi kamu yang mengenali Reverend Pangeran Gukang, he said there is a highway from here to a holy highway from here to Jerusalem. dia pernah mengatakan bahwa dari tempat ini ada satu highway ya ke Yerusalem. And he said this many times from this pulpit. Dan beliau telah mengatakan perkara itu berulang-ulang kali daripada mezbah ini. And this year, Dan pada tahun ini, God said there is another highway dia katakan bahwa ada satu lagi highway also coming to Murud. juga datang ke Murud ini. But that is not a holy highway. Tetapi jalan highway itu bukanlah satu highway yang kudus. It's the highway of darkness. Dia adalah satu highway kegelapan. I think for a few weeks we struggle, what does that mean? Dan untuk beberapa minggu ya kami bergumul tentang apakah maksud perkara itu. So when Pastor Henry Parsi gave us this prophecy, Dan ketika Pastor Henry Parsi telah memberikan kepada kami profesi ini from this word of God, daripada firman Tuhan ini, then we understood what God is saying to us. dan kami memahami apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan. He said no other God should compete with me. Seharusnya tidak ada Allah lain yang harus ada di sini untuk bertanding dengan Tuhan. God that you cover with gold and silver. Yaitu Allah yang dilumuri dengan emas dan perak. So what does that mean? Jadi apakah maksud perkara itu? Only God wants to worship here. Maksudnya ialah hanya Tuhan Allah yang benar, yang ingin rindukan penyembahan kita di tempat ini. When some said there is
there is a telephone line here, everybody clap. Ketika Pak Sang kata, oh di sini ada talian ya internet di mana kita semua kita gembira dan bertepuk tangan. But I tell you, that is the way of the highway of darkness. Dan saya ingin katakan kepada anda semua bahwa itulah yang dimasukkan dengan highway kegelapan. Because it is competing with the worship of the true God. Karena ia adalah sesuatu yang bertanding, yang menarik perhatian kita daripada penyembahan kepada Allah yang benar. And God is very, very serious about this. Dan Tuhan sangat serius tentang perkara ini. You know what? This is the first year this internet line comes here. Dan untuk tahun semua inilah tahun pertama di mana talian internet ini sampai di sini. And this is the first year we ever heard about the highway coming here. Dan inilah tahun yang pertama kita mendengar bahwa ada satu highway lain yang datang ke Gunung Murud ini. Actually, I didn't like to say this. Dan sebenarnya saya tidak suka mengatakannya. I think Sang also didn't want to say that just now. Dan saya percaya Pak Sang juga tidak ingin mengatakannya tadi. Because some of you said that fellow is extreme. Dan mungkin ada yang mengatakan, oh orang ini sangat ekstrim. But God said, begin the conference in the right and solid ground. Tetapi Tuhan mengatakan kamu harus memulakan konferensi ini di tempat yang benar dan di tempat yang teguh, yang kukuh. I like it or not. Kamu suka atau tidak? We like it or not. Kami suka atau tidak? We have to speak God's word. Kami harus mengucapkan apakah firman Tuhan. You see, there's nothing wrong with the gold and the silver. Tidak ada masalah dengan emas dan perak. The gold and silver were also used to build the temple. Karena emas dan perak juga digunakan untuk membina bait Allah. When you cover the idol with the gold and silver, tapi apabila kita menutupi ataupun melumuri emas dan perak itu ke atas berhala-berhala itu, that competes with God. Itu sesuatu yang bertanding dengan Tuhan. Our God is a jealous God. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. And He's angry. Dan dia marah. I said, why is God angry? Jadi kita katakan, kenapakah Tuhan marah ya? You see, the internet and the telephone line itself is not evil. Ya, karena telepon dan juga talian internet itu secara sendirinya bukan sesuatu yang jahat. When it comes and competes with the worship of God, tapi apabila dia datang dan bertanding dengan penyembahan kepada Allah, God said, I cannot tolerate that. Tuhan kata, saya tidak dapat bertahan dengan hal ini. So I hope you don't think I'm extreme. Dan saya harap kamu jangan pikirkan saya seorang ekstremis. We only have to speak what God says. Kita hanya mengucapkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua. The few mornings and these few days we come in here. Dan untuk beberapa pagi, beberapa hari ini kami datang ke gedung ini. Something happens which never happened before. Ada perkara yang berlaku yang tidak pernah berlaku dahulu. Before this, sebelum ini, if you come into this house at 5 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock in the morning, jika kamu datang ke tempat ini pada pukul 4, 5, 6 pagi, there are people around the wall, they around this wall, they around this wall, and then some in the middle here. Dan akan ada orang yang akan berada di ruang-ruang di dalam gedung ini dan di luar. And they are praying. Dan mereka berdoa. And they are reading the word. Dan mereka membaca firman. And they are doing meditation. Dan mereka melakukan saat teduh. But this time around, tetapi pada kali ini, when we come and visit the church in the morning, ketika kita datang untuk ke gereja ini pada awal-awal pagi, when we visit the church in the day, apabila kita datang dan menjenguk gedung ini pada waktu tengah hari, siang, we see people lining up here, lining up there. Kami melihat orang berkumpul di tepi-tepi ini. They're not praying. Mereka tidak berdoa. They are discussing their Facebook. Mereka sedang berdiskusi dengan rakan Facebook mereka yang di luar sana. And so our brothers and sisters who came here, who really wanted to come, and the only purpose they come is to worship God and to meditate, they couldn't do that anymore. Dan orang-orang yang ada niat untuk datang ke sini untuk memuji, menyembah Tuhan, berdoa dan untuk mengambil saat teduh, mereka tidak dapat berbuat demikian lagi. I think that's why God is angry. Saya percaya itulah yang menyebabkan Tuhan menjadi murka ataupun marah dengan kita. And that is one other reason why God is angry. Dan itu adalah satu sebab mengapa Tuhan menjadi murka dan amarah. Because God sees how much you have to pay.
Dan Tuhan melihat bagaimana berapa besar harga yang kamu harus bayar, money, keuangan, and then your energy dan juga tenaga kita coming up here. untuk mendaki gunung ini. God saw your tears. Tuhan melihat air mata kita. And because of that, Oleh karena itu, He wants to give us the maximum. Tuhan ingin memberikan kepada kita semaksimum mungkin, He doesn't- sebesar-besar He mungkin. doesn't want to give half, Dia tidak mau memberi kita hanya separuh saja, not even 3/4. bukan juga 3 suku. He wants to give us the maximum. Tuhan ingin memberikan kepada kita semaksimum yang boleh. But when there is another that competes with the worship of Him, Tetapi apabila ada sesuatu yang sedang bertanding dengan Tuhan untuk penyembahan kepada Dia, His maximum blessing cannot come to us. berkat Tuhan yang besar, luar biasa, maksimum itu tidak dapat datang kepada kita. That's why He's angry, Sebab itulah Tuhan menjadi amarah. because He loves us too much. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Can we do a covenant this morning? Bolehkah kita membuat satu perjanjian pada pagi ini? Hello? Halo? I want us to make a covenant with this thing. Saya ingin kita membuat satu ikatan perjanjian dengan perkara ini. Dengan benda ini. Can we? Bolehkah? Because I tell you, it's true. God wants to bless each and every one of us to the maximum. Ya, Tuhan ingin memberkati semua kita, setiap orang daripada kita semaksimum yang mungkin. This is what prevents Him from giving us that. Ya, perikatan kita dengan benda ini yang menyebabkan Tuhan tidak dapat melakukannya. So this is our covenant. Dan mari kita buat satu ikatan perjanjian dengan Tuhan. Our covenant is, Ikatan perjanjian kita ialah I control this thing. saya yang menguasai benda ini, This thing doesn't control me. dan benda ini, handphone ini bukanlah yang menguasai saya. But all the time we are here, we say, I have power, I can control you, you cannot control me. Dan sepanjang kita berada di tempat ini, kita katakan kepada benda ini, ya, bahwa kamu tidak dapat menguasai saya. You know- Saya yang menguasai kamu. You know where's the best place in whole of this place where the reception of this internet is the best? Kamu tahukah di manakah tempat reception yang paling baik untuk talian internet di dalam gedung ini? Here. Ini di tengah-tengah sini, di mimbar ini. So when you see a lot of young people here, Dan jika kamu melihat ada ramai anak-anak muda berkumpul di sini, because this is the best spot for you to get your internet. sebab inilah tempat yang paling sesuai untuk kamu dapatkan talian internet. Hello? God gave us this mandate. Dan Tuhan telah memberikan kepada kami mandat ini. Begin the conference Kita mulakan konferensi ini on the right and solid ground. pada tempat yang benar dan juga tempat yang kukuh. If you agree with me, take hold of your this thing here, whatever you want to call this thing. Take hold of it. Jika kamu bersetuju dalam perkataan saya, sila ambil handphone masing-masing. Hold it here, Kamu pegang begini. and let us make a covenant. Mari kita membuat satu ikatan perjanjian. And we pray Dan kita akan berdoa. and tell God, Dan kita beritahu Tuhan, God, Tuhan, I'm going to take control over this thing. saya akan menguasai benda ini. This thing will not take control of me Dan benda ini tidak akan menguasai saya. from now onwards. Dari masa ini seterusnya. And from after this meeting, Dan selepas konferensi ini, no, after this one, after yeah, kebaktian yang ini, no one can bring their telephone into this door here dan tidak ada orang siapa yang dapat membawa telefon dia masuk ke dalam gedung ini and get chat with all your friends around the world. dan mula berchatting dengan rakan-rakan di luar sana. If you want to, Jika kamu ingin berbuat if demikian, you have to, jika kamu perlu melakukannya, find some spot outside there, outside here, or outside there. ya sila cari tempat-tempat lain selain daripada tempat ini ya. Are we very extreme?
Adakah kita orang yang sangat ekstrim? Because God wants to bless us to the maximum. Ya, sebab Tuhan ingin memberkati kita semaksimum yang mungkin. Come, let's pray. However you want to say to God, just tell God, God, in your presence I say, I am in control of this. This thing is not in control of me. Ya, kita berdoa dan kata pada Tuhan, saya akan menguasai benda ini dan bukan benda ini yang menguasai saya. Let us all pray. Mari kita semua berdoa. Speak to God. Kita berbicara kepada Tuhan. Hallelujah. Hallelujah, God, Yesus. you have spoken to us. You have given us this warning. And Lord, we come. And Lord, in honor of your words, in honor of your glory, Lord, we want to make this covenant. Our covenant is with this telephone we have, whatever we have here, these instruments of God, we want to have this covenant. We will be in control of this thing. This thing will not be in control of us. So God, all this while we are on this mountain, you alone is the focus of our worship and praise. Oh God, give us strength, give us the ability to do that. Father, we know that this thing is good when it is used rightly. Just like the gold and the silver, they were used also for the building of the temple. And God, when we use this to cover the idol, God, that is in competition with you and you are angry. So we pray, Father, give us the wisdom. I praise you, O God. I praise you, O God. Father, you heard every word that we have spoken. Tuhan, Kau telah mendengar setiap perkataan yang telah kami ucapkan. And Lord, we want to honor those words Dan Tuhan, kami ingin menghormati perkataan-perkataan itu in your presence. di hadirat-Mu. Thank you, O God. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. So now Dan seterusnya, we have learned about the other highway. kita sudah belajar tentang satu lagi highway. So now we close the door to get to that highway. Dan sekarang kita sudah pun menutup ya pintu ataupun gerbang kepada highway kegelapan itu. And let's continue to walk in the highway of holiness. Marilah kita terus berjalan di dalam highway kekudusan. This is not the sermon yet. Ini bukan lagi khotbah ya. We are still far away from the sermon. Jadi jauh lagi untuk khotbah. Because we want to set this meeting on a solid ground. Ya, sebab kita ingin ya menetapkan kebaktian kita ini di tempat yang kukuh, yang teguh. The next one, can we read from Ephesians chapter 3 verse 10? Oke, mari kita seterusnya membaca di dalam Efesus 3 ayat 10. Oke, Efesus 3 ayat 10 yang berbicara demikian, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. So God wants to give this manifold wisdom. Ya, Tuhan ingin memberi kepada jemaatnya pelbagai ragam hikmat To the church. Kepada jemaat Tuhan, Which means you and I. yaitu kepada engkau dan juga kepada saya. To be very honest with all of you, Ya, sejujurnya saya ingin mengatakan, especially to those like Reverend Agung and those of our friends from Indonesia, your ministry is there's no way we can compare with your ministry. oke, kepada Reverend Bina Agung dan pusat dan juga dari saudara yang dari Indonesia, tidak ada ataupun kami tidak sedang compete ataupun bersaing ya, ataupun membanding-bandingkan pelayanan Anda semua dengan pelayanan di sini. Reverend Agung from Sabah. Reverend Agung from Sabah. Yeah. And so when I stand here, actually I'm really humble. Dan ketika saya berdiri di sini, saya sangat-sangat merendah hati. Because I said these guys, they have global ministry. Dan sebenarnya saya katakan mereka memiliki pelayanan secara global. What else can I say to them? Jadi apakah yang saya boleh ucapkan ataupun katakan kepada mereka? The only thing is, I hear what God says. Satu-satunya perkara ialah saya mendengar apa yang Tuhan berbicara kepada saya And tell you what He says. dan memberitahu kepada semua apakah yang Tuhan cakap itu. I try my best not to look at all the commentaries so that what these people say,
Dan saya tidak cuba untuk melihat kepada semua commentaries untuk melihat apa yang diperkatakan. I spend more of my time listening to what he says. Dan saya lebih banyak menghabiskan masa saya untuk mendengar terus daripada Tuhan. Brothers and sisters that I really honor and respect. Brothers and sisters that I truly respect. Dan kepada saudara yang sangat saya sanjungi, whose ministry reaches the world. Di mana pelayanan Anda semua sudah pun menjangkau ke seluruh dunia. You came here not because you wanted to hear me. Kamu datang ke tempat ini bukan karena kamu ingin mendengar saya berbicara. Maybe to the three of us. Ataupun kepada ketiga kami sebagai pembicara di tempat ini. But you are here, God says you are here. Tapi Tuhan katakan engkau berada di tempat ini. Because He wants to give you another dimension of His manifold wisdom. Sebab Tuhan ingin memberikan kepada kamu ya satu dimensi baru daripada pelbagai ragam hikmat itu tadi. Yes. Be assured. Be assured. Be assured. Assure. Be assured. Okey, saya ingin yakinkan. Yeah. Be assured, my friends from Indonesia. Ya, yakinlah saudaraku dari Indonesia. And the others whose ministries are really big. Dan juga mereka yang pelayanannya jauh lebih besar dan secara global. You are here not for nothing. Kamu berada di tempat ini bukan untuk satu kosong saja. Remember what Brother Sang said just now? Ingat apa yang Saudara Sang katakan tadi. For months we were praying, God send the right people. Sebab untuk bulan-bulan kami membuat persediaan, Tuhan mengutus orang-orang yang betul, yang sesuai. Send the people that you have handpicked. Yaitu Tuhan menghantar orang-orang yang Tuhan sendiri pilih secara khusus. And that's why I said, saya katakan, this is the promise of God. Dan ini adalah satu janji Tuhan. He is going to give you another dimension of the manifold wisdom of God. Dan Tuhan akan memberikan kepada kamu dimensi baru daripada kepelbagaian ragam hikmat itu. That the world, bahwa dunia and the powers of darkness dan kuasa kegelapan come to understand akan dapat memahami from his church daripada gerejanya, from you guys. daripada Anda semua. So you are not here Kamu bukan berada di tempat ini by coincidence, secara kebetulan, but God sent you. tetapi Tuhan sendiri yang mengutus kamu ke So sini. give glory to God. Jadi berilah segala kemuliaan kepada Tuhan. It's good to hear you clapping. Enak mendengar kamu semua bertepuk tangan. Which means you are still awake. Ya, ini bermakna kamu semua masih bangun ya, tidak tidur. So let's begin. This is the sermon now. Nah, sekarang adalah betul-betul khutbah sudah. I think we read from the passage first, Rikan. I think you refer to the passage here. Luke 21 verses 5, I think. Not 7, 5. Right? 7. 21. Yeah, 21. 7 to 38. Oke, mari kita membaca ya firman Tuhan ya yang menjadi dasar kepada konferensi kita ini, yaitu Lukas 21 ayat 7 ya sehingga ayat 38. Okay, go on, Rikan. Oke, saya akan bacakan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera.
Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh kerana namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh kerana namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tetapi apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentera-tentera, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan kerana kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendiri bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Thank you, Ikan. So I don't intend to do any exegesis or exposition. Okey, saya tidak bercadang untuk memperluaskan pengajaran saya, penerangan saya. But I will let our President, Pastor Bina, and then Dr. Henry, I will let them do the exegesis and the exposition. Dan saya akan membiarkan Presiden kita, Pak Bina dan juga Timbalan Presiden Dr. Henry akan meneruskannya. So mine actually is just the introduction to what we are speaking for the whole of these 5-6 sessions. Dan bagian saya hanyalah untuk membuat pengenalan tentang apa yang akan kita belajar sepanjang konferensi ini. Every year, setiap tahun, after the conference is done like this,
Setelah konferensi dilakukan seperti ini, and then we begin to pray for the next conference. dan kita akan mula terus berdoa untuk konferensi selanjutnya, seterusnya. And one of the things we always ask God, Dan satu perkara yang kita selalu minta kepada Tuhan, what is the theme for the next meeting? apakah tema untuk kebaktian ataupun perjumpaan yang seterusnya yang akan datang? Previously, Sebelum ini, the theme comes quite obvious. dan tema itu datang dengan begitu jelas atau nyata. They will have the sentence, Dan mereka akan ada satu ayat, and they will have the verse with it. dan ada ayat-ayat firman Tuhan. But this year was quite different. Tetapi tahun ini berbeza, agak berbeza. So when we ask God what is the theme for this year, Dan apabila kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apakah tema untuk tahun ini? so this is what the Holy Spirit said. Dan ini yang dikatakan oleh Roh Kudus. Teach the church the end times. Dan firman Tuhan ataupun Roh Kudus berbicara, ajarlah gereja Tuhan tentang akhir zaman. So that's all. Itu saja. No verse, Tidak ada ayat, no reference. tidak ada referensi untuk perkataan itu. So he only said that. Dan dia hanya katakan itu saja. So the next assignment, Dan assignment yang seterusnya, tugas yang seterusnya and for the committee, untuk para komiti, the pastors, untuk para pastor, to look where these things are in the Bible. di manakah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan itu berada di dalam Alkitab. And we come to, actually there are 3 places. Dan sebenarnya ada 3 tempat dalam Alkitab berbicara tentang ini. In Matthew 24, Matthew 24, Yaitu Matius 24 Mark 13, dan juga Markus 13 and Luke 21. dan juga Lukas 21. They speak about the same thing, Jadi semua berbicara tentang hal yang but sama. with some differences. Dengan ada sedikit perbezaan. So the Lord directed us to Luke 21. Dan Tuhan mengarahkan hati kami kepada Lukas 21. So we're speaking about the end time. Dan kita berbicara tentang akhir zaman. And the theme for this year is, Tetap Setia, Dan tema kita untuk tahun ini ialah Be Faithful. Hari Tuhan mendekat. For the day of the Lord is near at hand. Yes. Good. So I did some research. Dan saya telah melakukan satu penyelidikan. Sometimes it is referred to last days, Ada yang merujukkannya kepada hari akhir later days, ataupun hari kemudian, hari akhir end times, ataupun akhir zaman, and some other terms. dan juga ada terma-terma yang lain. But here we use the day of the Lord. Dan di sini kita memakaikan bahwa tentang hari Tuhan sudah mendekat, ya. And so I read on. Saya baca semuanya. Some theologians says, oh, these are the same. These terms all means the same thing. Dan ada ahli teologi yang mengatakan, semua terma-terma ini membawa maksud yang sama. And some other theologians says, no, this one is talking about this one is talking about this one is talking about this one. Tetapi ada ahli teologi yang mengatakan yang ini berbicara tentang ini, yang itu berbicara tentang itu. Maksudnya tidak sama. So I want to give my own conclusion. Dan saya ingin memberikan rumusan saya sendiri. After reading through the others, Setelah membaca yang lain-lain, today I want to give you my own definition or my own understanding of it. dan saya ingin memberi kepada anda semua pengertian ataupun definisi saya sendiri tentang terma itu, perkataan itu. So still remember 2021? Kamu masih ingat lagi tahun 2021? Those who still remember, what was the theme? Apakah temanya? 2021. Yeah. Our conference online 2021. What was the theme? Oke, konferensi yang dilakukan secara online. I see mouth like this, Nah, saya tampak mulut tutup kumat kamit di sana, but cannot hear anything. tapi tak dapat dengar apa-apa. So our theme at that time was preparing for eternity. Dan tema kita pada zaman ataupun tahun itu ialah menyediakan diri untuk kekekalan. So
persiapan untuk, yes. That's in bahasa. Ya. So in English, he was preparing for eternity. Oke. Okay. Persediaan untuk kekekalan. Halo, apa nih? Halo, oke. Still okay? Doa apa? No apa? Doa apa? Normally, when you watch TV, they always have this break, right? I guess this is the break, right? Advertisement ya. Doa apa engkau? Okay, good. So, Reverend Bina and Pastor Bina and myself, Pastor Bina dengan saya sendiri. we spoke on this preparing for eternity. Mek mulun ni saga na mek. Lok na ano niya, lon kali na. Okay. Okay. Halo. Okay. I tell you what, so many disturbance this year. Ya, pada tahun ini ada banyak halangan. When we're having our meeting last Sunday, Ketika kami mengadakan kebaktian ataupun kebaktian, kebaktian pada hari Ahad lepas, the generator was top condition. ya, generator kita sangat baik, dalam kondisi yang sangat baik. When they wanted to do the rehearsal here, Tapi ketika mereka ingin mulakan latihan the belting broke. dan belting kepada generator itu terputus. And so some other problems. Dan ada banyak lagi masalah lain timbul. Keep praying Ya, teruskan berdoa so that we can continue. supaya kita boleh meneruskan. Now I seems Okey. sinero tinawe. Sinero. Doa bak mo anda ya. Nah, Apa anda ya? no tina, sina asa ba. Doa ya. Ba. I think this is the advertisement is have a long break. You see, Rikan, I almost forgot what I was trying to say. Ba. Macam mana tu? Ba. Okay, are you ready? Okay. Alright lah. Ba. Okay. Biar dia. Ba. Okay. Yes. Thank you. And so, instead of starting with end times, we jump to the eternity. Ya. Pada saat itu kita tidak mulakan dengan akhir zaman, tapi kita terus melompat kepada kekekalan. Này độ đây. Yêu sao ra, wireless, xin nó độ. Ai em mẹ. Sorry, another break. Hallelujah, God. Yes. And the Holy Spirit knew about it, Dan Roh Kudus tahu akan hal itu. so He asked us to step back again. Dan dia menyuruh kami untuk ke belakang lagi, Yes, sir. mundur ke belakang. He said, speak about the end times, Ya, kita berbicara tentang akhir zaman so that people understand eternity. supaya orang boleh mengerti apakah itu kekekalan. So actually, what is end time? Jadi apa dia akhir zaman? Actually, Earth or whatever it is, it all begin with eternity. Ya, dunia ini ya bermula dengan kekekalan. And then we came into, at creation, we came into miserable times. Dan kemudian pada saat penciptaan Tuhan, kita sudah masuk kepada satu keadaan yang kacau bilau. Nah, bukan. Masa Oh, yang salah. boleh diukur. Miserable. Miserable. Sorry. I thought miserable. Okay, kita masuk kepada satu keadaan yang boleh diukur. And so when God started this creation, Dan apabila Tuhan mulakan penciptaannya, He created the light. dia menciptakan cahaya. And so He said that's the first day. Dan dia katakan itulah hari yang pertama. He created the atmosphere. Dan dia menciptakan atmosfera ini. And said that is day 2. Dan dia kata inilah hari yang kedua. And then day 3. Kemudian hari yang ketiga. Day 4. Hari yang keempat. Day 5. Hari yang kelima. Day 6. Hari yang ke-6.
And day 7 he rested. Dan hari yang ketujuh kita berehat. From that time onward, we had measurable time, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 1 week. Dan sejak hari itu kita ada satu masa yang boleh diukur. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. And then when we go through the Bible, Dan kita mempelajari keseluruhan Alkitab ini. as the Bible unfolds, Dan apabila perkara-perkara dalam Alkitab ini mula terbongkar, terbuka untuk kita. it talks about the second day of the 4th month of this year. Dan dia berbicara tentang hari yang kedua untuk tahun yang keempat, bulan yang keempat untuk tahun ini. And so times begin to be measured with days and months and year. Dan masa mulai diukur dengan hari, kemudian bulan dengan tahun. And then we started with these decades. Dan kemudian kita bermula dengan apa yang kita panggilkan sebagai dekad, And then century, kemudian satu abad, and then millennium. kemudian satu milenium. And we break it down to smaller measurement. Kemudian kita pecahkannya kepada ukuran yang lebih kecil. So we have hours, Kita ada jam, we have minutes, kita ada minit, and then we have seconds. dan kita ada saat. All these are measurable time. Dan semua perkara ini boleh diukur, ya, waktu yang boleh diukur. But God says all this measurable time, one day they are going to end. Dan Tuhan mengatakan bahwa semua perkara-perkara yang boleh diukur ini, satu hari ini, dia pasti akan berakhir. So that's why we say end of times. Baik, itulah kita katakan bahwa akhir kepada zaman itu. So when time ends, Apabila masa itu sudah berakhir, and then we again move into eternity. dan kemudian kita akan beralih kepada kekekalan. So what is eternity? Jadi apakah itu kekekalan? Eternity is not prolonged time. Dan kekekalan bukanlah satu masa yang ukurannya sangat jauh, sangat panjang. Actually, eternity is a state in which time has no application. Tapi kekekalan ialah bermaksud di mana masa itu, ukuran waktu dan masa itu tidak berfungsi lagi. It means timelessness. Ya, maksudnya keadaan di mana masa itu tidak berfungsi lagi, tidak berguna lagi. So when we say about the day of the Lord here, the day of the Lord, Apabila kita berbicara tentang hari Tuhan, it is the end of time, bahwa ia sudah hampir sampai ke akhir zaman, and then this creation will move on into eternity. dan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan ini akan beralih kepada kekekalan. And some people say it's even very hard for us to try to comprehend what eternity means. Ya, dan ramai orang mengatakan sungguh sukar untuk memahami apakah itu kekekalan. Because we just have no concept of what eternity really is. Sebab kita tidak memiliki satu konsep tentang apakah itu kekekalan. And so when will eternity end? When will measurable time end? Jadi bilakah waktu atau saatnya masa yang boleh kita ukur dengan masa dan juga hari dan sebagainya itu akan berakhir? That's what Pastor Bina and Nasa spoke in 2021. Itu yang dibicarakan oleh saya dengan Pastor Bina pada tahun 2021. Revelation 20 and 21. Yaitu Wahyu 20 dan Wahyu 21. Actually, I had this problem. Sebenarnya saya ada masalah ini. Because at the great white throne, Yaitu di takhta yang maha kudus itu, takhta putih, takhta putih, God is going to sit on the throne, di mana Allah akan berdiam atau duduk di atas takhta putih itu, and He is going to judge every human being that ever lived on earth. dan di mana dia akan menghakimi setiap orang yang pernah menduduki dunia ini. The world population is now 7 billion. Penduduk dunia sekarang mencapai 7 billion. And those who died before us, maybe I don't know how many billion. Dan orang yang sudah mati sebelum kita ini tak tahu berapa billion mereka. And so imagine God sitting on the white throne, Bayangkan di mana Tuhan duduk di takhta putihnya, and then He's going to judge one by one. dan dia akan menghakimi seorang demi seorang. How many months? Berapa bulan kah? How many years? Berapa tahun kah?
akan diambil. how many century? Dan atau berapa abadkah yang akan diguna And then untuk menghitung. I came to understand Dan kemudian saya mendapat pemahaman ini, wahyu ini. when we reach that great white throne, Ketika kita berdiri di hadapan takhta putih itu, that's already eternity. sebenarnya itulah bermulanya kekekalan. That's already timelessness. Dan pada saat itulah tidak ada lagi hitungan waktu, jam dan sebagainya. So we don't say God is going to judge the people who ever live on earth for 100 years or 500 years. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa Tuhan akan menghakimi setiap orang di dunia ini yang akan mengambil masa 5 tahunkah atau 100 tahunkah. So I come to accept that, yeah, it can be done. Dan setelah saya memahami dan menerima konsep itu, saya kata, ya pasti dapat dilakukan. So we talk about end times. Ketika kita berbicara tentang akhir zaman, There are some terms that we also have to talk about. dan ada beberapa terma yang harus kita bincangkan, Terms like rapture, yaitu perkara yang kita panggil sebagai pengangkatan, and then Antichrist, kemudian antikristus, and then the tribulation, kemudian zaman and penganiayaan, then the millennium, kemudian pemerintahan 1000 and then tahun, the great white throne. kemudian takhta putih yang maha kuasa kudus. I hope pastors, we don't really listen about the end times here, Dan untuk kepada para pastor, kita bukan hanya mendengar tentang akhir zaman di sini saja. because the Holy Spirit says, teach the church about the end times. Dan saya mendengar Roh Kudus mengatakan kepada para pastor untuk mengajar jemaatmu tentang akhir zaman. So when you go back from here, Dan apabila kamu balik dari tempat ini, so begin to teach about end times. mulalah mengajar jemaat gereja kamu tentang akhir zaman. So our theme is be faithful. Dan tema kita ialah tetaplah setia. The day of the Lord is near. Hari Tuhan sudah mendekat. How do we know the day of the Lord is near? Bagaimana kita tahu bahwa hari Tuhan itu sudah mendekat? In Luke 21:7, Di dalam Lukas 21 ayat 7 the one read by Sister Rikan just now. yang sudah dibaca tadi, So the disciples asked Jesus, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus. when will these things happen? Mereka tanyakan, bilakah waktu ini akan bermula? When will be what will be the sign that they are about to take place? Dan dia katakan bahwa apakah tandanya bahwa semua ini akan bermula? So I Terjadi. will be speaking mostly on the signs. Dan pada pagi ini saya akan berbicara tentang tanda-tanda. So this first session, Sesi yang pertama ini, I want to say with you about 5 reasons why we need to study about the end times. saya ingin berbicara tentang 5 sebab kita mempelajari tanda-tanda akhir zaman. And the second session, Dan sesi yang kedua, the overview of all the signs. yaitu kita akan melihat secara menyeluruhnya apakah tanda-tanda itu. But I will not speak into details. Tapi saya tidak akan membicarakannya tentang lebih mendalam. The other two speakers will speak in detail. Kedua pembicara yang lain akan memberi penerangan yang lebih lanjut, yang lebih jelas. When I read that reference, the chapter read just now, Ketika saya mengkaji ayat-ayat yang sudah dibaca tadi, this is one thing I learned about Jesus. satu perkara yang saya dapat belajar tentang Tuhan Yesus. The people come to him. Orang datang kepadanya. So they ask a question. Mereka bertanya soalan. And so he answered that questions. Dan dia menjawab persoalan mereka. And they speak to them beyond that question. Dan dia mulai berbicara kepada mereka jauh melangkaui persoalan mereka itu tadi. You just look through the Bible. Baik kamu lihat ke dalam Alkitab kamu sendiri. The people come and ask him one question. Ketika orang datang kepada Yesus untuk bertanya satu soalan, Sometimes he answered directly. kadang-kadang dia menjawabnya secara terus, Sometimes indirectly. kadang-kadang secara tidak terus, But he always tell them beyond their question. tetapi biasanya, selalunya dia akan memberitahu mereka perkara-perkara yang melampaui apa persoalan mereka itu. In the 1990s, Pada tahun 1990-an, I was still in Longsukang. saya masih berada di Longsukang So we had a seminar. dan kita adakan satu seminar. I think it was about occultism.
Dan pada saat itu ialah kita belajar tentang occultism. 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 Occultisme. Okay. And then the speaker was from Indonesia. Dan pembicara pada waktu itu dari Indonesia. So during the conference, Ketika konferensi itu sedang berlangsung, I asked him a very simple question. saya bertanya pada pengkhotbah itu satu soalan yang mudah. I said, Pak Pendeta, Saya tanya Pak Pendeta, how can the spirit of Samuel can come and speak to the people? saya bertanya kepada beliau, bagaimanakah ya roh daripada Samuel ini boleh keluar dan berbicara kepada orang? So the Pendeta answered my question. Dan Pak Pendeta menjawab soalan saya. And then he began to speak beyond my question, was so deep. Dan dia mula memberitahu saya hal-hal yang jauh lebih dalam ya daripada persoalan saya itu. I was so amazed by that Pendeta. Ya, dan saya begitu kagum dengan pendeta itu. So after the conference, Dan setelah after the selesai seminar tersebut, so I went to him. saya mendatangi beliau. Pak Pendeta, how can you know so much like that? Dan saya tanya Pak Pendeta, bagaimana kamu boleh tahu begitu banyak hal? This was his answer. Dan inilah jawabannya kepada saya. That was in 1990. Itu tahun 1990-an. I said, I read my Bible from cover to cover 50 times. Dan dia katakan bahwa saya membaca Alkitab saya ini dari kulit depan ke kulit belakang sebanyak 50 kali. I think now he has already read it more than 100 times. Mungkin sekarang sudah lebih dari 100 kali. So from that moment on, I really wanted to read the Bible. Dan sejak hari itu, ia betul-betul menguatkan semangat saya untuk membaca Alkitab. From cover to cover. Daripada kulit depan sampai ke kulit belakang. It's really good when you can read the Bible from cover to cover again and again and again and again. Ya, sungguh baik sekali kita dapat ulang-ulang membaca Alkitab itu dari depan ke belakang berkali-kali. So this was Jesus. Dan inilah Yesus. They said, when is the temple going to be destroyed? Dan mereka bertanya, bilakah bait suci itu akan diruntuh? So he spoke to them when the temple will be destroyed. Dan dia memberitahu mereka bilakah waktunya bait suci itu akan roboh ataupun dihancurkan. And then he spoke to them about when Jerusalem will be destroyed. Dan dia juga memberitahu mereka tentang bilakah waktunya Yerusalem akan dimusnahkan. And then he spoke to them far beyond the days of the disciples. Dan dia terus berbicara tentang hari-hari yang jauh ya ke depan daripada waktu para muridnya itu. And some have not been fulfilled even until today. Dan ada di antara apa yang diperkatakan Yesus itu tidak digenapi sehingga ke saat ini. And so the next question I asked about this passage that we have read. Dan satu soalan lagi yang saya bertanya tentang ayat yang kita baca ini. I said, why did Jesus speak about the temple and then he speak about eternity? End time. Mengapa Tuhan Yesus berbicara tentang bait suci dan kemudian berbicara tentang akhir zaman? You see, when Jesus teach, he just doesn't teach here and there. Sebab Tuhan Yesus dia tidak berbicara melompat-lompat. When he say one thing, he say another. They are always connected. Dan apabila Tuhan Yesus berbicara tentang satu perkara dan perkara lain, semua perkara-perkara itu, hal-hal itu memang saling kait-mengait. So when he spoke about the destruction of the temple, ketika dia berbicara tentang kemusnahan bait Allah, destruction of Jerusalem, kemusnahan Yerusalem, and then speak about end times, kemudian berbicara tentang akhir zaman, what is the connection there? Apakah kaitannya di sana? And this is what I found out. Dan ini yang saya dapati. When he spoke about the destruction of the temple, ketika dia berbicara tentang kemusnahan bait Allah, that is something that will happen in a short time. Perkara itu akan berlaku dalam sekejap waktu saja. When he speak about the end times, tapi apabila dia berbicara tentang akhir zaman, that is something that will happen very, very long time, very far. Tapi ia mengambil waktu yang begitu panjang. So what Jesus meant was, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ialah every detail of what he said about the destruction of the temple. Semua perkara yang dia maksudkan ya tentang kemusnahan bait Allah itu, they happen exactly according to what he said. Dan semuanya berlaku sesuai ya dengan apa yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus. There was nothing he said that didn't happen.
Tidak ada satu perkara pun yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tidak berlaku. Because the temple was destroyed 40 years after he said these words. Karena bait Allah itu dimusnahkan 40 tahun selepas dia mengucapkan perkataan itu. When this thing that happened in 40 years happened exactly like what he prophesied, Dan apabila perkara yang sudah dia ucapkan itu, nubuatkan itu berlaku 40 tahun dan seperti mana yang ucapannya itu, what he says about the end times will happen exactly how he said it will happen. dan begitu juga halnya dengan akhir zaman, ia pasti akan berlaku sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. How do I know? Bagaimana saya tahu hal itu? Because the shorter ones, they happen exactly. Karena perkara yang masa yang sekejap itu berlaku sesuai seperti ucapannya. And we are very sure that what is going to happen in the long run, in the long term, is going to happen exactly like what he said. Dan seperti itu juga kita percaya bahwa apa yang akan berlaku dalam waktu jangka masa yang lebih panjang ini akan berlaku sesuai seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. And so, let's go to the subtopic. Ya, mari kita pergi kepada subtopiknya. I think I'm going very briefly only. Okay, saya akan pergi dengan begitu cepat sekali. Briefly. Briefly ya, dengan begitu ringkas. Okay, because the other two speakers will speak in detail about all these things. Ya, karena kedua orang pembicara yang lain tuh mereka akan mengupasnya dengan lebih lanjut. I say 5 reasons why we need to teach the end time. Tadi saya sudah katakan bahwa ada 5 sebab mengapa kita mempelajari tanda-tanda akhir zaman. On the day of the Lord. Ataupun hari Tuhan. I don't mean that only 5 reasons. Saya tidak maksudkan hanya 5 perkara saja. There could be more than 5 reasons. Mungkin ada lebih daripada 5. But I would like to speak on 5 only. Tapi saya ingin berbicara tentang 5 saja. So the first reason why here, for biblical reasons. Dan yang pertama ialah sebab-sebab Alkitabiah. There are 150 chapters in the Bible which the focus is on end times. Dan ada 150 bab dalam Alkitab yang berbicara fokusnya adalah tentang akhir zaman. If the Holy Spirit allowed 150 chapters to be written about the end times, this must be very important. Dan jika Alkitab berbicara tentang 150 bab ya tentang akhir zaman ini membawa maksud bahwa ia adalah suatu perkara yang sangat penting. That alone is a very valid reason why we should teach end times. Ya, itu adalah satu sebab yang sah mengapa kita harus mengajar tentang pengajaran akhir zaman ini. Okay, the second reason would be a prophetic reason. Dan yang kedua yaitu sebab-sebab profetik. These are events and trends that are predicted by Jesus, the apostles, or the Old Testament prophets. Dan semua ini meliputi peristiwa-peristiwa dan tren-tren yang diramalkan oleh Yesus, para rasul atau para nabi pada zaman Perjanjian Lama. In Matthew, Mark, and Luke, dalam buku Matius, Lukas dan Markus. Yeah. Jesus identified at least 22 signs. Dan Tuhan Yesus sudah mengenal pasti ada 22 sebab. Signs. Tanda-tanda. Signs of the end. Yeah. When I look at the Bible, ketika saya melihat di dalam Alkitab, the Bible is both prophecy and history. Dan Alkitab ini mengandungi kedua-dua perkara, nubuatan dan juga sebagai satu coretan sejarah. So when the Old Testament prophesied, dan nubuatan di dalam Perjanjian Lama, Jesus was to be born in Bethlehem. Dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan dilahirkan di kota Bethlehem. When the prophets prophesied that in the Old Testament, ketika Nabi pada Perjanjian Lama membuat satu nubuatan, that prophecy, membuat nubuatan tentang Yesus, kelahiran Yesus itu. Today it is history. Dan pada hari ini ia adalah satu sejarah. Because Jesus was born in Bethlehem. Karena Tuhan Yesus sudah dilahirkan di Bethlehem. So many other things. Dan banyak perkara yang lain.
Long time ago, there were prophecies. Dan pada zaman itu, ia adalah sebagai satu nubuatan. And today, some of them are already history. Tetapi pada masa kini, sebagian daripada nubuatan itu sudah menjadi satu sejarah kepada kita karena ia sudah terjadi. And so the Bible is both prophecy and history. Jadi Alkitab ini mengandungi kedua-dua bagian, itu nubuatan dan juga sebagai satu sejarah. This is why we are very confident in the Word of God. Sebab itulah kita sangat yakin dengan firman Tuhan. When the Old Testament said it, Apabila Perjanjian Lama mengucapkannya, mencatatnya, it is fulfilled exactly in the New Testament. dan ia digenapi sesuai dengan nubuatan itu di dalam Perjanjian Baru. So when Jesus, the apostles, and the Old Testament prophet prophesy about the end times, they are going to be fulfilled exactly like what he said. Dan apabila Tuhan Yesus dan para rasul ataupun para nabi Perjanjian Lama bernubuat bahwa hal ini akan terjadi, ia benar-benar berlaku atau terjadi pada zaman Perjanjian Baru. Because it is by looking at the signs, Yaitu dengan melihat kepada tanda-tanda itu, that we know how far we are from the end. kita tahu kedudukan kita, sejauh manakah kita daripada penghujungnya. But sadly, Tetapi malangnya, some churches don't teach that. ada gereja yang tidak mengajarkan pengajaran ini. So the church don't know how far they are from the end times. Jadi kebanyakan jemaat Tuhan, mereka tidak tahu di manakah kedudukan mereka dengan akhir zaman. So I think that's why the Holy Spirit said this year teach about the end times. So itu saya percaya, itulah sebabnya mengapa Roh Kudus memberitahu kepada kita untuk mengajar tentang akhir zaman. Prophecy is not something to scare us, Dan nubuatan bukanlah sesuatu yang seharusnya bukan sesuatu yang menakutkan kita, but to prepare us. tetapi sebenarnya untuk membuatkan kita bersedia. So, pastors or teachers, please teach prophecy not to scare the church, but to prepare the church. Para guru ataupun para pengajar Alkitab, ya, ajarlah jemaat tentang akhir zaman ini bukan dengan maksud untuk menakut-nakutkan mereka, tetapi untuk mereka membuat satu persediaan. I remember sitting under some Bible teachers who teach about prophecy. Dan saya ingat ketika saya duduk dan mendengar beberapa orang pengajar Alkitab mengajar tentang nubuatan. Wow, it's very scary. Ya, ia membuat kita merasa sangat takut. But actually, teaching prophecy is to prepare us. Ya, sebenarnya pengajaran tentang nubuatan ini adalah untuk membuatkan kita bersedia. But I'll let our President and Dr. Henry speak more about all those things. Ya, kita membiarkan Presiden dan juga Dr. Henry yang akan mengajar kita lebih lanjut tentang itu. This is just introduction. Ini hanya satu pengenalan saja. So, the third reason, Dan sebab yang ketiga, Scripture promises increased understanding in the end time church. ya, janji-janji firman Tuhan menambahkan pengertian ya tentang gereja akhir zaman. So, Jeremiah 23:20, we don't need to look at that, we just can write it there. I think Jeremiah 23:20. Yeremia 23:20. Jeremiah says, in later days you will understand perfectly. Dan dia katakan bahwa pada akhir zaman kamu akan mengerti dengan sejelas-jelasnya. In Daniel 11, Di dalam Daniel 11, 33 to 35, 33 hingga 35, he said, the people who understand will instruct many. dia kata orang yang mempunyai pemahaman atau pengertian itu akan mengajar banyak orang. Which means in the end times, Maksudnya pada zaman akhir ini there are some that God really opened their understanding. ada orang-orang yang mana Tuhan akan membukakan pengertian mereka. And then these people who God had given this understanding, Dan kepada mereka yang telah Tuhan berikan pengertian ini, hikmat ini, and Jeremiah said they understand perfectly. dan dalam Yeremia mengatakan bahwa mereka ini benar, sungguh-sungguh memahaminya. And Daniel said, you instruct many. Dan di dalam Daniel mengatakan mereka ini akan mengajar banyak orang. When we look at Revelation 11, Ketika mari kita melihat di dalam Wahyu 11,
verse 2. Di dalam Wahyu 11 ayat 2. Did you have it? Ya. Okey, Wahyu 11 ayat 2 yang mengatakan, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurkannya, kerana ia telah diberikan. Is that 11? Ya, Wahyu 11 ayat 2. Is it? No, I think we missed on that one. Ya. What I mean here is the verse what I'm saying. It's about that two witnesses. Dan apa yang saya maksudkan dalam ayat yang saya ingin katakan ini adalah ada dua saksi Whose dead bodies lies in the street of Jerusalem. Yang di mana mayat mereka bergelimpangan atau terbaring di perjalanan di Yerusalem. And for 2.5 days, Dan untuk 2 hari setengah, he said the world looks on. dan dunia memerhatikan. You see, when John prophesied this, Ketika Yohanes memberi nubuatan ini, this was impossibility. bahwa ini adalah satu yang mustahil terjadi. How can someone died on the streets of Jerusalem Bagaimanakah terjadi? Bagaimanakah boleh 2 orang yang meninggal di perjalanan di Yerusalem and the whole world can see? dan di mana semua penduduk di dunia ini boleh melihatnya? Of course, in the time of John, people could not comprehend it. Ya, sudah semestinya pada zaman Yohanes orang tidak dapat memahami, tidak masuk akal tentang perkara ini. But today we know that is possible. Tetapi pada hari ini kita tahu bahwa hal itu boleh dilakukan. I think when somebody dies on the street of Jerusalem, Dan saya percaya jika ada orang mati di jalan raya di Yerusalem, we all can see it together at the same time, live here. ya kita boleh melihatnya ya secara langsung dari sini. So it's not so evil after all. So it's not very evil after all. Ya, sebenarnya ini bukanlah benda yang jahat ya. So you see, we have a better understanding of prophecies now, much better than that time. Dan kita boleh katakan bahwa kita yang hidup pada zaman ini lebih memahami tentang nubuatan itu berbanding dengan mereka yang hidup pada zaman nubuatan itu diucapkan. Also in Revelation 6 to 9, Di dalam no need to read it. Okay. Di dalam Wahyu Pasal 6 hingga 9. ya pasal 6 ayat 9, It says there about half of the world population will die. di mana dikatakan di sana bahwa separuh daripada penduduk dunia ini akan mati. But during the time of John, how could this be possible? Tetapi pada zaman Yohanes, bagaimanakah hal ini boleh terjadi atau bisa terjadi ya? But today we know this is possible. Tetapi hari ini kita tahu dengan jelas bahwa perkara ini boleh saja terjadi. With the nuclear bombs, we know this is possible. Dengan adanya nuklear bom, semua ini boleh terjadi. And there is also in Revelation 9, I think, talks about an army of about 200 million coming down. Dan kita juga melihat dalam Revelasi Wahyu 9 di mana 250 juta. 200 juta. 200 juta ya bala tentera akan turun. And I went to do research in my internet. Dan saya membuat satu pekajian dalam internet. Do you know the population of the world when John wrote this notes? Do you know what was the world population at that time? Ya, tahukah kamu berapa bilangan penduduk dunia pada saat Yohanes menuliskan perkara ini? Anybody else did the research? Ada siapa yang ada membuat kajian yang sama? The internet says the population of the world in that time when John wrote this one in the AD 90, I think it was about 200 million only. Ya, ketika Yohanes menulis tentang perkara ini ya pada tahun 90 selepas Masihi ya, selepas Masihi bahwa hanya ada 200 juta penduduk dunia. So if the Bible says, John says there are 200 million army from the north coming down. Dan ketika Yohanes mengatakan ada 200 juta bala tentera dari utara akan turun. Unless the whole world combine together and fight in Jerusalem. Ya, yaitu The whole world. ya, itu bermaksud seluruh dunia harus bersatu ketika itu untuk menyerang Yerusalem. Which doesn't make logic.
Dan ini bukan sesuatu yang masuk akal. But today when we look back at prophecy, Tetapi pada hari ini jika kita melihat kembali, imbas kembali tentang nubuatan, the population of China is more than 1 billion. kita tahu bahwa penduduk negara China sudah melampaui 1 bilion. They alone can send 200 million army. Ya, negara China saja boleh senang-senang hantar 200 juta bala tentera. So this is what I mean at the end times, understanding of prophecy will be made very clear. Dan itu yang saya maksudkan bahwa pada akhir zaman, ya, perkara-perkara yang dinubuatkan pada perjanjian lama itu sangat jelas dan sangat senang untuk kita pahami. And so that's why the Holy Spirit said, teach the church the end times. Sebab itulah Roh Kudus katakan, ajarlah jemaat Tuhan tentang akhir zaman. So that we will not be caught by surprise. Supaya kita tidak terkejut. Just like the rest of the world. Ya, seperti mana orang-orang yang dunia yang lain. Okay, and then the third one, quickly. Dan dengan cepatnya, perkara yang ketiga. I will turn now fourth. Fourth. Okay, the fourth one is There will be there will be an accelerated and escalation of two opposite dynamics. Ya, akan terjadilah ya seperti satu peningkatan ya pergumulan di antara dua dinamik yang bertentangan. What does this thing mean? Apakah yang dimaksud dengan perkara ini? I know many people don't understand what I'm writing. Ya, ramai orang tidak faham apa yang saya tulis itu. But this is what just it means. Tapi ini dengan secara ringkasnya inilah maksud dia. There will be two opposite extreme. Akan terjadi di mana ada dua pihak yang bertentangan secara ekstrimnya. This will happen only in one generation. Dan dia berlaku dalam satu generasi. And this will happen only in the generation of the end time. Dan dia berlaku pada generasi akhir zaman. Look at Isaiah 60 and verse 2. Kita melihat dalam Yesaya. Kayaknya. Okey, Yesaya 60. 60 ayat 2. Is it? Yes. Okey, Yesaya 60 ayat 2 mengatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. So on this side it says there will be great darkness. Dan di satu pihak dikatakan akan adanya satu kegelapan yang luar biasa And terjadi. happening at the very same time there will be great revival. Dan pada masa yang sama juga akan berjadinya satu kebangkitan terang ataupun rohani yang luar biasa. And look at Haggai chapter 2. Okay, mari kita melihat di dalam kitab Haggai Chapter 2, Haggai 2, 67. Haggai 2 ayat 67. No, tak ada ayat 67. 6 hingga 7. 6 hingga 7. Oh Lord. 6, 7. Kalau tidak ajaran sesat. Ya, ajaran sesat sudah ini. Aduh, takut saya. Okey, Haggai 1 ayat 6 dan 7. Kamu menabur banyak tetapi bawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Haggai 2. 2 ke 1? 2. Oh. She's reading verse 1, chapter 1. Ya, chapter 1. Salah. Sorry. I thought I was wrong. Ya. I was wrong. Good. Okey, Haggai 2 ayat 6 dan 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Talking about the same thing. Ya, berbicara tentang hal yang sama. You see, what is going to happen is there will be great darkness. Ya, apa yang berlaku ialah akan terjadi satu kegelapan yang luar biasa. So much persecution. Terjadi banyak penganiayaan. So much suffering.
terjadi banyak penderitaan. And in this one time frame, there will be worldwide revival. Tetapi pada waktu yang sama juga akan terjadi satu kebangkitan rohani menyeluruh seluruh dunia. You see, if we don't teach the church this, Jika kita tidak mengajar jemaat kita tentang hal ini, a lot of the church members will be offended at God. ya, ramai orang akan rasa tersinggung. Ya, Tersinggung. ya tersinggung. Offended. Offended at God. Ya, mereka akan merasa tersinggung ataupun marah dengan Tuhan. Were you offended at God when you came up here? Ada sesiapa yang rasa marah ataupun tersinggung dengan Tuhan ketika kamu sedang dalam perjalanan menuju ke sini? So I was the only one. Adakah saya seorang saja? You see, because I said, for months, for weeks, I said, God, please give us good weather. You are in control of this thing. Give us good weather. The day we went up, it's raining the whole day. Ya, untuk berbulan-bulan kita berdoa, Tuhan tolonglah beri kami cuaca yang baik dengan tidak ada hujan. Pada hari kami naik ke sini saja hujan sudah turun. Coming up from Lepo Bunga, we were already in the rain. Ya, ketika kami berjalan dari Lepo Bunga menuju ke sini sudah hujan. So I was offended at God. Ya, saya rasa tersinggung dengan I Tuhan. said, God, if you're so great, Saya kata, Tuhan, kalau Engkau begitu luar biasa berperkasa, why didn't you answer our prayer? kenapa Engkau tak jawab doa kami? Well, of course, I didn't say that lah. Ya, sebenarnya saya tidak mengatakan demikian. But somewhere, I think it was in my heart. Baik, secara jujurnya mungkin perkara itu ada di dalam hati saya. But this just little bit. Tapi itu hanya sedikit saja. But what God says here, it is greatest darkness. Tetapi yang Tuhan maksudkan di dalam ayat ini bahwa ada satu kejadian kegelapan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa. At the same time, there will happen to be the greatest revival. Dan pada saat yang sama juga akan terjadi satu kebangkitan rohani yang luar biasa. See, if we don't understand this, Jadi jika kita tidak memahami perkara ini, we will look for the answer in the world. kita akan mencari-cari jawabannya di dalam dunia What ini. are the scientists saying? Apa yang para saintis katakan? It seems we believe more in the scientists than the Bible. Ya, sepertinya kita lebih percaya kepada para saintis daripada perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Because they have logical explanation. Ya, karena mereka ada satu penjelasan yang boleh diterima oleh akal fikiran kita. And the church do not have a logical explanation. Tetapi gereja Tuhan di satu pihak pula tidak ada satu penerangan yang masuk akal. I think that's why the Holy Spirit said, teach the church the end times. Sebab itu saya percaya bahwa bahwa itulah Roh Kudus katakan, ajarlah tentang akhir zaman ataupun zaman akhir ini kepada gerejaku. I didn't have the time to speak with our President, Pastor Bina, yes, but I spoke with Dr. Henry. We were sharing about what message we're going to speak. Ya, saya tidak sempat berbicara dengan Presiden, tapi saya berbicara dengan Dr. Henry. Ya, kami banyak berbincang tentang apa perkara-perkara yang berkaitan dengan akhir zaman ini. You better come and listen carefully because a lot of what he says will be the detail of what I'm saying. Jadi kamu harus memberi perhatian ketika beliau mengajar nanti supaya kamu memahami tentang apa yang akan diajar, sebab semuanya ada di dalam apa yang saya bincangkan ini. Because it's not going to happen in 20-30 years time. Dan bukan bermaksud dia akan berlaku di dalam 20-30 tahun ke depan. Actually, they are already happening. Sebenarnya kita sedang berada di dalamnya, maksudnya ia sudah terjadi. So when Dr. Henry spoke to me about the AI, Ketika Dr. Henry berbicara kepada saya, memberitahu saya tentang AI, honestly, it's scary. sebenarnya ia satu yang menakutkan. If I don't have the word of God, Jika saya tidak ada firman Tuhan di dalam saya, I think I'm more convinced by the AI. mungkin saya dapat lebih yakin kepada AI ini. But Dr. Henry will speak about that. Ya, Dr. Henry akan memberi pengajaran tentang itu. The last one. Yang terakhir, to understand 4 issues highlighted by Jesus that will escalate in the end time church. ya, untuk memahami dengan lebih jelas 4 isu yang digaris bawah oleh Yesus yang akan semakin bertambah ya pada waktu gereja akhir zaman. So Jesus warned the end time church Tuhan Yesus memberi amaran kepada gereja-gereja akhir zaman to prepare to overcome
yaitu untuk kita bersedia supaya kita dapat mengatasinya. These 4 issues 4 isu ini that will escalate. yang pasti akan meningkat, semakin meningkat. 1, Yang pertama fear. yaitu ketakutan. 2nd, offense. Yang kedua ialah penentangan ataupun tersinggung. Yeah. Offense at God, Kita tersinggung dengan Tuhan, offense at one another, kita tersinggung dengan satu dengan yang lain. and that's why brothers or sisters, they are the one who send you to jail. Ya, sebab pada ketika itu saudara-saudaramu, ibu bapamu, adik-beradikmu dan sebagainya, mereka yang akan menghantar kau ke jail, Well, penjara. that's the result of the offense. Karena itu adalah hasil daripada perasaan tersinggung itu. One thing that will escalate is end time. Dan satu perkara lagi yang akan semakin bertambah di dalam akhir zaman, Lust. yaitu hawa nafsu. Luke 21:34. Yaitu dalam Lukas 21 ayat 34. And the final one, Dan yang terakhir, deception. yaitu penipuan. When we talk about deception, we don't mean about these prophets who are crazy. Dan jika kita berbicara tentang penipuan, kita tidak berbicara tentang nabi-nabi yang gila-gila itu, Who lead people astray. yang akan membawa orang sesat. I think this is more than this. Tapi ia lebih daripada itu. Now, if you go into the social media, Jika engkau pergi kepada sosial media, there are people called influencer. dan ya ada orang-orang yang dikenali sebagai, dalam bahasa Malaysia dia panggil pempengaruh. Maksudnya orang yang boleh mempengaruhi orang lain untuk percaya kepada apa yang dia cakapkan. These influencers are very convincing. Dan para pempengaruh ini mereka sangat meyakinkan kita melalui ucapan mereka. And so they are the one who influence our mind, our thinking. Is that what the Bible says is no good, they will influence you and tell you, no, the Bible is wrong, this is good. Dan mereka akan cuba mempengaruhi pikiran kita, ya. Mereka mengatakan apa yang dikata oleh Alkitab ini tidak benar. Yang inilah yang benar. I believe President and Dr. Henry will speak more on this. Saya percaya Presiden dengan Dr. Henry akan berbicara lebih lanjut tentang hal ini. This is just introduction. Apa yang saya ucapkan ini hanyalah satu permulaan ataupun pembuka kata. I think the next one is before we disperse, Ya, sebelum kita bersurai, I want to take some time to pray. saya ingin kita mengambil masa untuk berdoa. A pioneer of this ministry, a pioneer. Pioneer. Okey, pengasas kepada pelayanan ini, He talked to me. Dia Satu daripada pengasas. ya, salah seorang daripada pengasas pelayanan ini, dia datang dan berbicara kepada So saya. he talked to me. Dia berbicara begini. I think the Murud ministry is already what word was he saying? I think we are sidestepping a little bit. Ya, dia berbicara bahwa pelayanan Murud ni seolah-olahnya seperti menyimpang sedikit. Yes. Menyimpang sedikit. So I asked him, why do you say that? Dan saya tanya beliau, mengapa kamu mengatakan demikian? Because he said Murud ministry is about praying. Dan dia katakan bahwa pelayanan Murud ini ialah tentang hal berdoa. But I observed the meetings you have lately. Dan saya perhatikan untuk kebaktian-kebaktian yang kamu adakan kebelakangan ini, It's more about preaching. kebanyakannya adalah tentang berkhotbah, It's little about praying. tapi sedikit tentang berdoa. So we try to balance it back. Mari kita cuba untuk mengimbanginya semula, So that the purpose of this ministry will be achieved. supaya maksud ataupun tujuan pelayanan ini didirikan dapat dicapai. Okay, this is what we do. Ini yang kita akan lakukan. We already had quite a number of testimony. Dan kita sudah ada beberapa mendengar beberapa kesaksian, People who got healed on the way.
Yaitu ada orang yang Tuhan sembuhkan dalam perjalanan mereka ke sini. Somebody got lump on the leg, lump on the body. Ada yang ada ketumbuhan di dalam badan, di dalam kaki, di kaki mereka. So this person said, I'm going to Murud. Dan orang ini berkata, saya akan ke Murud. But the children said, how can you go there with that condition? Tapi anak-anaknya cuba menghalang, mengatakan bagaimana kamu naik ke sana dengan keadaan kamu yang demikian. He said, I'm going anyway because I know I'm going to get healed. Dan orang ini terus mengatakan, saya akan pergi juga karena saya tahu saya akan disembuhkan. Know what happened? Kamu tahu apa yang berlaku? She arrived here, Dia datang sampai ke tempat ini the lumps are no more. dan benjolan atau bengkakan itu tidak ada lagi. You see, a lot of us came here, there is a reason. Dan kebanyakan daripada kita yang datang ke tempat ini ada sebab musabab kita tersendiri. You have some struggle. Kita ada pergumulan tertentu. I met a lady just now on the path. Dan ketika dalam perjalanan ke sini saya berjumpa dengan seorang wanita She took hold of me. dan dia berbicara dengan saya. I came here because I want you to pray for certain things in my body. Dan dia kata saya datang ke sini kerana saya ingin kamu doakan untuk ada perkara yang ada di dalam badan saya. This is what we are going to do. Dan ini yang kita akan lakukan. You know, some of you came here Ada di kalangan kita di sini datang ke tempat ini for one or two reasons. untuk satu atau dua sebab. But like Jesus, Tetapi seperti Tuhan Yesus, just like the way he did it long time ago, seperti mana dia lakukannya pada zaman dahulu, you want one thing, kamu inginkan satu perkara, and he's going to do beyond that what you imagine. tetapi Tuhan akan lakukan jauh melampaui apa yang kamu pikirkan, yang kamu inginkan. If it's the question about your ministry, Jika ia adalah berkaitan dengan pelayananmu, believe percayalah, he's going to change all that. Tuhan akan mengubah segalanya. If it's all about your physical body, Jika ia berkaitan dengan kesihatan tubuh badanmu, then he's already here. dan Tuhan ada di tempat ini, I know he will do what you're asking. dan saya pasti Tuhan akan lakukan sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau minta. Unlike all the other conferences, Tidak seperti konferensi-konferensi yang lain, I will take off my hat and swing it like this, di mana saya akan angkat saya punya topi dan saya mula kibarkannya begini, and you get healed. dan kamu disembuhkan. That is how God used them, Nah, itu cara Tuhan memakai mereka, and we give him the glory. dan kita beri kemuliaan untuk itu. But here, Tetapi di sini, we don't swing our hats. ya kita tidak kibarkan kita punya topi In Murud, di mulut. we put our focus on him. Kita berikan fokus kita kepada Tuhan. He is all I need. Dan inilah yang saya perlu. Ia adalah satu-satunya yang saya perlukan. The more we focus on him, Lebih lagi kita fokus kepada dia, the greater he looks. dan lebih besar Tuhan itu kelihatan. Of course, he's great. Tuhan itu maha berkuasa, maha besar. It's only our vision that makes him small. Sebenarnya visi kita sendiri yang menyebabkan Tuhan itu kelihatan kecil. See, the more we focus on him, Tetapi apabila kita lebih memberi fokus kita kepada dia, the smaller your problem becomes. masalah kita akan menjadi semakin mengecil. Somebody said, if you are sick over here, Dan ada orang kata, jika engkau sakit di sebelah sini, touch your ear, pegangkan telingamu. and then all your focus is my ear, my ear, my ear, my ear. Jadi fokus kamu akan lebih kepada telingaku, telingaku, telingaku. And your ear problems become very big. Dan akhirnya masalah telinga kamu itu menjadi terlalu besar untuk kamu. And Jesus becomes very small. Dan Yesus menjadi semakin kecil. We are doing it differently. Dan kita melakukannya dengan cara yang Whatever your berbeza. need is, Apapun pergumulanmu, apapun keperluanmu, whatever your healing is, apa yang kamu kesembuhan yang kamu perlukan dari Tuhan. focus on Jesus Mari kita memberi perhatian kita, fokus kita kepada Yesus, and say it quietly, dan sebutkannya dengan
perlahan. Jesus, I'm worshiping you. Tuhan Yesus, saya menyembah Engkau. But I have a little bit of problem here. Tapi saya ada sedikit masalah di sini. Now, I worship you, God. Saya sembah Engkau Tuhan. In your greatness, Di dalam kemuliaan-Mu. I know this thing is very small lah. Saya tahu di dalam mata Engkau perkara ini sangat kecil. Can we do that? Boleh kita lakukan hal itu? Whatever reasons you came here, just worship Him and then let Him. Apapun sebab kamu datang ke sini, mari kita fokus kepada Dia, sembah Dia. Give you what you wanted. I said He wants to give us the maximum. Dan saya katakan tadi bahwa Tuhan mau memberikan kepada kita sebesar mungkin, semaksimum mungkin. So stand up and worship. Mari kita berdiri dan kita mula menyembah. May itu dosa kita. May itu dosa kita. Our feet on you, I sing my heart. I set my heart after you. I'll follow you.
Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu. Amin Tuhan Yesus. Karena pada waktumu Tuhan, Engkau menyampaikan firman-Mu melalui hamba. Amin. Kami percaya hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, banyak orang yang telah hadir dalam kebaktian ini telah diberkati oleh firman-Mu. Amin. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu akan mengambil tempat di dalam hati setiap pribadi kami yang hadir. Amin. Karena kami tahu Tuhan, Engkau punya tujuan yang besar, tujuan yang indah kepada kami ya Tuhan. Amin. Dengan itu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan meneguhkan iman kami, mempersiapkan kami tentang hari-hari terakhir ini. Amin. Karena banyak persoalan, banyak cabaran, tentangan yang seakan-akannya kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Tapi pada hari ini, pagi ini, kami diajar untuk fokus kepada Tuhan, Amin. berharap kepadamu Tuhan, Yes. memberi seantero hidup kami hanya kepadamu saja Tuhan. Yes, Lord. Karena jawaban satu-satunya bersumber daripada Engkau. Karena itulah kami ada, karena itulah kami hadir Amen. menunjukkan Amen. sesuatu yang baru yang Tuhan akan nyatakan kepada kami, baik secara umum maupun secara pribadi ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Bless you, Lord Jesus. Kami berdoa dan terus menanti apa yang Tuhan akan lakukan dalam kebaktian kami Amin. seterusnya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau telah memulakan lawatan-Mu secara khusus kepada kami, Amin. Amen. menjamah, melayani kami dimanapun kami berada. Yes, Lord. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang